Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun siang hari tadi kita berpuasa, tak makan, tak minum. Ini luar biasa ini. Tak makan, tak minum, ya. Kuat ya. Ini kan semangat ini, luar biasa bahwa ternyata Allah SWT sengaja ya menciptakan salah satu bulan itu di bulan dari 12 bulan itu bulan Ramadan ya. Tapi kalau Masjid Al-Mu'min ini alhamdulillah ini. Jadi Ramadan tidak Ramadan itu sama aja, sama-sama ramai gitu ya. Sama ramai alhamdulillah ya. Kalau masjid lain sekalian, kalau di luar Ramadan itu Masya Allah. Ya kalau andai kata misalnya nggak ada Ramadan dalam satu tahun itu, barangkali masjid itu sepi terus. Jadi orang bersyukur orang yang mau berbagi. Itu secara apa? Secara bahasa gitu ya. Tapi barangkali kalau kita mencoba hakikat syukur itu, tentu barangkali perlu kita pahami bahwa sebenarnya syukur itu bukan basa-basi. Syukur itu sebuah pernyataan yang lahir dari dalam. Ada keyakinan kita bahwa semua yang kita nikmati, semua fasilitas yang kita terima, ya, yang kita pakai, yang kita hirup, yang kita minum, yang kita makan, yang kita belanjakan, semua itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Jangan syukurlah, terima kasih, alhamdulillah lah gitu. Tidak sekedar itu. Tapi ini harus didasari oleh satu pemahaman, satu keyakinan bahwa apa yang kita fasilitas apapun yang kita terima, baik itu rezeki, harta benda, ilmu pengetahuan, pangkat, jabatan, kehormatan, semua itu adalah merupakan nikmat Allah, pemberian Allah SWT. Kenapa? Karena semua ini diciptakan oleh Allah SWT. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan semua ini, dan Allah yang memiliki semua, dan Allah berikan kepada kita, dan kita nikmati. Ini sesuatu yang luar biasa. Satu hal kadang-kadang yang lupa sekalian, kita yang perlu lupa kita syukur itu kadang jadi manusia ini perlu kita syukur ini. Jadi orang ini, tidak ada pernah kita minta jadi orang kan tidak pernah. Pernah nggak ada yang ngajukan proposal sama Tuhan? Saya kalau jadi nanti jadi orang aja, kan nggak ada itu. Nggak ada. Tapi qadarullah, Allah menetapkan kita jadi orang, yaitu orang yang manusia, makhluk yang tahu diri. Maksudnya tahu diri itu tahu siapa dia. Beda apa dengan kucing misalnya. Kalau tanya ke kucing itu, kamu siapa nih? Tidak tahu dia kucing. Paling-paling yang bilang dia kucing itu kita gitu kan. Dia sini tidak tahu dia itu kucing itu. Kita ini manusia yang tahu diri. Tahu diri artinya tahu siapa kita. Orang yang mengenal dirinya. Oleh karena itu kita mengenal siapa Allah. Ya. Man rafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mau kenal dirinya pasti kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tahu. Semua Allah yang ciptakan. Tapi tidak ada satupun makhluk-makhluk ini selain manusia dan malaikat itu yang Allah menciptakan. Semuanya ya terima itu aja. Ya jadi kucing, jadi kambing, jadi anjing, jadi kuda, jadi kerbau, jadi apa saja. Cuman memang tujuan Allah itu berbeda, menjadikan kita dan menjadikan semuanya itu. Kita ini dikenal Allah SWT untuk apa? Untuk menjadi khalifah di permukaan bumi. Untuk memimpin bumi, mengolah bumi, untuk memanfaatkan, memelihara alam yang Allah ciptakan, yang Allah sediakan untuk kita. Allah katakan dalam Al-Quran itu surah Araf itu, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun. Kami tempatkan kamu di bumi dan kami jadikan di bumi itu untuk kalian itu sumber-sumber kehidupan. Cuma sayang sedikit kamu yang bersyukur. Jadi sebetulnya kalau kita pikirkan sekalian, tidak ada yang kurang di bumi ini. Allah ciptakan kita dari mungkin langsung hangus kita, atau di Venus itu bisa kita ini jadi kedingin dan beku, kita tidak bisa hidup. Sengaja Allah ciptakan kita dari bahan baku, wasyakum minal ard. Allah ciptakan manusia dari bumi, kemudian wastamarakum fiha. Karena Allah ingin manusia makmur di bumi ini. Kalau manusia ini tidak ada fasilitas, tidak ada presiden semua, manusia tidak bisa hidup di bumi.
Allah semua siapkan. Cuman kadang-kadang kita lupa. Ya, seperti contoh aja sekalian, yang tiap hari kita butuhkan, nafas, oksigen. Tiap hari kita butuhkan. Cuma kita hitung-hitunglah. Pernah nggak kita menghitung berapa kita butuh oksigen nitrogen setiap hari untuk hidup? Yang itu menjadi bahan baku penting. Kalau itu tidak ada, kita mati. Para peneliti meneliti ternyata sekalian, untuk hidup satu hari itu kita butuh oksigen itu 2.850 liter dan nitrogen sebanyak 11.360 liter satu hari untuk 24 jam. Coba kalau misalnya kita harus beli itu satu hari 1 liter itu harganya Rp1.000 saja. Coba bayangkan, kita harus sediakan uang berapa? 2.850 kali 1.000 sampai 3 juta lah. 11.000, jadi kira-kira 14 juta, 15 juta. Satu hari harus kita rogoh kantong kita bayar sama Allah. Ya kan? Coba bayangkan kalau kita harus bayar misalnya 15 juta satu hari. Kalau sebulan berapa? 30 kali 15, 450 juta. Setahun berapa? Hitung. Dan kita ini sudah berapa? Kayak saya ini sudah 70 tahun. Berapa subsidi yang sudah diterima Allah? BLT, bantuan langsung tunai, gitu. Kalau tidak langsung, tidak tunai, tidak jadi, tidak hidup kita. Ini perlu kita syukuri, kita lupa mensyukurinya. Nah inilah penting. Kenapa kita bersyukur? Kenapa? Karena Allah sudah siapkan semua. Semua tidak ada yang siapa yang menciptakan selain Allah? Menciptakan gunung, bukit, laut, ikan-ikan, binatang ternak. Ada nggak selain Allah? Tidak ada. Cuma Allah semua menciptakan. Maka inilah kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Menjadi manusia bersyukur. Bersyukur artinya kita menghargai pemberian Allah Ta'ala, kita mempergunakan pemberian Allah Ta'ala secara benar sesuai dengan yang diberi Allah Ta'ala. Ini cara kita bersyukur. Cara kita bersyukur itu apa? Kita terima, dan bila kita diberi Allah, kita keluarkan hak-hak orang lain. Mungkin hak fakir miskin, orang minta, anak yatim, kemudian hak kepentingan umat seperti masjid, seperti lain sebagainya. Ini yang merupakan cara kita bersyukur kepada Allah. Ada orang yang tidak mau berbagi, dia mengumpulkan kekayaan itu sendiri sampai bertriliun-triliun rupiah, malah tidak mau aja, malah yang ada yang korupsi sampai 300 triliun juga ya kan. Buat apa itu? Saya kalau dikasih Allah uang 1 triliunnya pusing saya itu mau diapain. Ini 300 triliun korupsi, mungkin dia bagi-bagi dia. Ya, coba yang sekalian. Artinya apa? Kita orang yang bersyukur, orang yang tahu memanfaatkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dari mindset kita, keyakinan kita bahwa hidup ini tidak hanya di bumi ini, di dunia ini kita hanya cuma 60-70 tahun, tapi hidup yang abadi ada di akhirat. Ketika kita lupa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala di dunia ini dan kita pergunakan bukan untuk sesuatu dari Allah Ta'ala, maka kita tentu akan menyesal nanti di hari akhirat. Menyesal di akhirat itu nanti tidak lagi menyesal, Pak Sudin. Karena menyesal itu harus sekarang. Kalau di akhirat menyesal nanti itu namanya bukan sekedar nasi jadi bubur. Itu bubur sudah tumpah ke tahap pasir tuh. Kalau nasi jadi bubur itu gampang sekali, tambah santan, tambah gula, jadi bubur ya. Lebih enak itu. Bagi orang tak bergigi, tua-tua begini, lebih bagus itu. Atau sakit mah. Tapi kalau bubur sudah tumpah ke tanah, tidak bisa itu bukan rezeki manusia, itu rezeki kucing itu. Jadi sekalian, barangkali saya pikir itu aja pengajaran saya. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi manusia yang bersyukur. Karena Allah SWT memberikan ancaman yang berat juga itu. Kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian tidak pandai bersyukur, ya, maka Allah SWT mengatakan aku akan siapkan azab yang pedih. Jadi Allah SWT kalau la in syakartum la azidannakum, kalau Allah kita bersyukur, Allah tambah. Jadi bukan tambah itu tidak selalu jumlahnya, tapi kualitasnya. Nanti kalau kita tambah kuantitas terus bahaya juga. Lahir anak 1 syukuri, tambah 1, lahir 1 syukuri, jadi anak bisa 20, 30 kan gitu. Ya, begitu juga ada suami 1, istri 1 disyukuri, nanti nambah lagi. Bukan begitu maksudnya. Jadi lazidanakum itu bukan berarti tambahan kuantitas, tapi menambah dari segi keberkahannya. Jadi rezeki itu bukan jumlahnya yang penting. Jumlahnya penting juga, kalau bisa kaya kita kan, tapi yang penting adalah berkahnya. Bagi kita sekalian ada giumnya, bagi kita ini apa?
Iman tebal, kantong tebal? Yes. Iman tebal, kantong tipis? Oke. Iman tipis, kantong tebal? No. Iman tipis, kantong tipis, naudzubillahi. Jadi udah miskin, nggak sholat lagi. Ya, demikian sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.